warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 PBL TRI Malam B. Dengan saya Catherine Lolo Elizabeth. Saya Amanda Muslimin Saya Jackson Kamara, saya tadi Saya Nanda Rahmat Hidayat. Saya Ivan Baskara. akan mempresentasikan PBL kami yang berjudul Monitoring Smart Parking. Selanjutnya di sini ada pendahuluan yang ada latar belakang, rumusan masalah, tujuan, dan manfaat. Nah, untuk latar belakang itu sendiri yaitu kesulitan mencari tempat parkir di area Politeknik Negeri Batam dikarenakan banyaknya mahasiswa yang datang dengan membawa kendaraan roda 4 sehingga membutuhkan solusi yang cerdas. Sistem slot smart parking dapat membantu dengan mendeteksi ketersediaan slot secara real time. Kemudian ada rumusan masalah, yaitu bagaimana sistem dapat mendeteksi slot yang tersedia, mengintegrasikan sensor, dan memberikan informasi real time untuk meningkatkan efisiensi parkir. Kemudian ada tujuan. Tujuannya adalah membuat sistem parkir cerdas yang mendeteksi ketersediaan slot parkir dan menyajikan informasi real time kepada pengguna melalui aplikasi atau layar. Terakhir ada manfaat, yaitu mengurangi kemacetan, meningkatkan efisiensi parkir, serta menghemat waktu dan bahan bakar pengguna. Selanjutnya ada komponen yang akan dijelaskan oleh Catherine. Baiklah, komponen yang kami gunakan ada Arduino Uno 3 SMD, ada sensor ultrasonik, ada resistor 330 ohm, resistor 1000 ohm, resistor 10.000 ohm, ada LCD display 20 kali 4, LED 10 mm, baterai 9 volt, ada jumper, ESP32, magnetic proximity sensor, dan berikut adalah kelistrikan yang akan dijelaskan oleh Bang Asgar. Oke, jadi di sini adalah gambar dari kelistrikan sistem slot parking di mana kami menggunakan sensor ultrasonik, yang mana untuk sensor yang pertama trik dan echo dihubungkan di pin 6 dan 7, sensor kedua dihubungkan ke pin 5 dan 4, dan sensor ketiga dihubungkan ke pin 2 dan pin 3. Kemudian ada ESP8266 WiFi modul yang dimana memerlukan power baterai sebesar 3,3 volt, 3,3 volt, dan teks dihubungkan ke pin 10. Dan untuk RX dihubungkan ke pin 11, dan untuk display connection 5 volt dihubungkan ke 5 volt, GND ke GND, SDA ke pin A4, dan SCL ke pin A5. Selanjutnya adalah perangkat lunak slot monitoring parking yang akan dijelaskan oleh teman saya Zakiro. Pada Zakiro, dipersilakan. Nah, di sini saya akan menjelaskan perangkat lunak monitoring parking atau webnya. Di sini adalah interface atau tampilan awal dari web monitoring parkir Poli Batam. Di sini terdapat 3 kartu atau 3 pilihan. Di sini kami hanya fokuskan untuk parkiran gedung utama. Jadi ketika sensor terdeteksi atau menyala, nah, nanti sensor akan mengirimkan data ke server, kemudian akan diupdate di web ini. Nah, ini adalah detail dari kartu parkiran gedung utama. Sini ada informasi parkiran, total kapasitas, kendaraan terparkir, dan data slot. Nah, nanti yang 3 ini, apabila salah satu di antaranya terdeteksi sensornya, salah satunya akan berubah menjadi hijau, maknanya dia terisi, dan jika masih berwarna merah berarti itu masih kosong. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh John. Saya akan menjelaskan mekanisme sensor slot smart parking. Ini adalah desain yang saya buat. Di sini beberapa mungkin akan digunakan komponennya di dalam desain ini setelah nanti jadi setelah dirangkai. Nah, timeline akan dijelaskan ke Ipan. Berikut ini adalah timeline yang di minggu pertama sama minggu kedua, yaitu kami diadakan kick off PBL. Minggu ketiga sama minggu keempat pembagian kelompok PBL.
minggu kelima sama minggu keenam penentuan judul. Terus ada di minggu ketujuh Zoom Progress PBL. Lalu yang minggu ke-9-nya pengumpulan RAB, yang minggu 10 pengumpulan RSP, minggu 11 pengumpulan RPP. Terus yang minggu ke-12-nya ada melakukan revisi laporan, minggu ke-12-nya pengujian BHP, yang minggu ke-13-nya pengambilan BHP, yang minggu ke-14-nya membuat codingan, minggu ke-15 merakit BHP, minggu ke-16 membuat web monitoring, minggu ke-17 melanjutkan perakitan BHP dan menyelesaikan laporan, dan yang minggu ke-18 yang terakhir benchmark. Berikut ini flowchart akan dilanjutkan oleh Catherine. Baiklah, di sini ada flowchart dari sistem kerja sensor, yaitu mulai yang pertama ada inisialisasi sistem, kemudian mendeteksi keberadaan kendaraan. Jika tidak, maka akan menginisialisasi sistem kembali. Jika iya, maka akan lanjut kendaraan terdeteksi, lalu perbarui status slot, misalnya penuh. Lalu ada update LED display untuk menampilkan data tentang parkiran. Lalu ada standby untuk deteksi selanjutnya. Lalu ada terakhir ulangi proses. Alur pembuatan slot parkir yang pertama mulai, lalu ada kick off PBL, kemudian penentuan judul PBL. Kemudian kami menunggu persetujuan dari Mampro. Jika tidak, kami mencari kembali judul yang akan kami gunakan. Jika ya, kami ada Zoom dengan Mampro kami tentang progres PBL. Kemudian ada pengumpulan RAD, lalu ada pengumpulan RSP, dan ada pengumpulan RPP. Kemudian ada presentasi progres PBL bersama Mampro. Kemudian ada tahapan melakukan revisi laporan. Lalu ada pengajuan BHP, kemudian kami melanjutkan codingan, merakit BHP, dan membuat laporan bab 1 sampai 4. Lalu kami membuat web monitoring, lalu lanjut dengan rakit BHP dan menyelesaikan laporan, dan endingnya nanti ada benchmark. Nah, berikut adalah hasil percobaan yang kami lakukan, di mana kami mengatur jarak yang akan diterima itu sebesar 10 cm, di mana jika di luar jarak lampu akan menyala hijau, dan jika masuk ke jarak 10 cm atau di bawahnya, maka dia akan menyala lampu merah. Terakhir adalah kesimpulan dan saran. Kesimpulan dari proyek kami ini yaitu Smart Parking System ini meningkatkan efisiensi parkir dengan memberikan informasi real-time mengenai ketersediaan slot, mengurangi waktu pencarian parkir, dan meningkatkan kenyamanan pengguna. Selain itu juga slot monitoring parking ini mengurangi waktu pencarian parkir bagi pengendara dan menekan biaya operasional bagi pengelola melalui otomatisasi sistem. Terakhir, kesimpulannya yaitu sistem ini juga membantu mengurangi emisi karbon dari kendaraan yang mencari tempat parkir dan meningkatkan keamanan kendaraan melalui pemantauan yang lebih baik. Kemudian ada saran untuk proyek kami ini selanjutnya yaitu sistem dapat diperluas dengan integrasi sistem pembayaran otomatis dan fitur navigasi tambahan. Predikasi penggunaan tempat parkir dengan machine learning juga dapat menjadi pengembangan berikutnya. Kemudian ada saran yang kedua yaitu tambahkan fitur pengawasan seperti CCTV atau sistem peringatan untuk meningkatkan keamanan kendaraan. Sekian dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika sensor mendekati ada mobil atau benda di depannya, maka slot yang ada di web akan berubah menjadi merah seperti pada video berikut. Sensor yang digunakan adalah sensor ultrasonik yang terdapat LED sebagai indikator. LED hijau apabila tersedia slot dan merah jika slot sudah penuh.